sahabat sekalian, di belakang saya ada gambar yang saya harap melukiskan tema dasar kita, yaitu Tuhan Yesus bersama dengan bundanya yang didampingi oleh Santo Yusuf, namun seluruhnya disinari oleh cinta kasih Bapa di belakang sana yang dibawa kepada kita oleh Roh Kudus. Kita saling mendoakan seperti tadi didoakan oleh Romo Gunawan. Saya harap nanti kita punya waktu untuk saling berinteraksi. Mudah-mudahan dapat cukup waktu untuk itu. Saya sekarang mau share screen. Apakah para Romo dapat membaca menyongsong Paskah dengan YSS? Bisa, Romo. Baik, terima kasih. Para sahabat sekalian, saya sengaja menggunakan pegangan Yesus Spirit semua. Ajakan dari Bapak Uskup adalah bahwa kita lagi dan lagi tidak henti-hentinya mencari Sri Yesus yang menjadi spirit kita semua. Sebab komunitas kita yang kecil, komunitas satu rumah, tapi juga komunitas kita dalam keluarga Semarang, Solo, Yogyakarta Barat, Yogyakarta Timur, dan berbagai macam komunitas kecil-kecil itu mencoba menangkap bahwa intisari batinnya adalah Yesus. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita disibukkan oleh banyak pelayanan yang beraneka. Oleh sebab itu, yang kita cari tanpa henti adalah tempat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hidup pribadi, hidup komunitas, maupun hidup pelayanan umat. Agar supaya karya penyelamatan Allah dapat terwujud. Begitulah saya mencoba menerjemahkan Quaerere et Salvum Facere yang dipakai sebagai pegangan oleh Bapak Uskup. Maka nanti muaranya adalah mencari jalan-jalan penyelamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Tapi pada awal ini, hari pertama, kita mencoba back to basic. Kembali kepada Yesus Spirit kita semua. Anda mempunyai teks saya ini, saya hanya memberi warna-warna secara istimewa kepada beberapa bagian yang saya anggap penting untuk diberi warna. Pada langkah pertama, saya ingin mengajak mencari hati, di hati dan dalam persaudaraan kita peran Yesus. Saya yakin sudah sekian lama kita berusaha membagikan pelayanan kita kepada umat agar penyelamatan Tuhan dapat mereka rasakan dan bahkan mereka wartakan kepada orang lain. Itu hari ini.
Langkah kedua besok adalah bagaimana kita bersama pemuka kita melibatkan diri dalam tata layan umat. Agar seluruh umat dengan cermat mencari Tuhan yang menyelamatkan. Itu gagasan dasar yang menyebabkan sekarang saya mau pindah kepada yang lain. Apakah Anda bisa membaca paguyuban? Romo? Belum, Romo. Belum. Belum. Oke, kalau begitu harus new share screen. Sekarang sudah? Paguyuban dilindungi Santo Yusuf. Sudah, Romo. Betul? Ya. Oke. Saya mau menyampaikan beberapa gagasan dan saya persilakan nanti kita saling melengkapi. Paguyuban kita bersama dengan panggilan yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus sebagai pemuka umum kita, Paus Fransiskus, yang didahului oleh Paus Pius ke-9 tahun 1870, memohon perlindungan kepada Santo Yusuf. 2020 Bapak Paus Fransiskus mengajak kita berlindung pada Santo Yusuf lagi. Dan pada waktu Bapak Uskup menyampaikan itu, dapat terjadi bahwa tidak sedikit orang yang mencari-cari bahan-bahan apa yang dapat diambil mengenai Santo Yusuf. Mengenai Maria banyak, mengenai Paulus tak terbilang. Tapi mengenai orang satu ini, yaitu Santo Yusuf, yang dimohon menjadi pelindung spiritual kita, sedikit sekali yang dapat kita baca dengan mata kepala kita. Dari lain sisi, barangkali ada beberapa hal yang oleh Sri Paus Fransiskus digarisbawahi mengenai Santo Yusuf. Dia adalah sebagian dari cita-cita Paus Fransiskus ketika ditahbiskan menjadi imam, yaitu sebagai orang kecil. Orang sebetulnya imigran dari Italia ke Argentina. Santo Yusuf adalah seorang yang pendiam. Dan barangkali pada masa COVID ini, banyak di antara kita tidak bisa banyak memperoleh panggung untuk pidato atau untuk homili yang luar biasa banyak. Wabah menyebabkan bahwa umat juga papa. Maka Sri Paus mengajak kita keluar dari berbagai macam problem, mencoba menemukan pola baru. Saya teringat bagaimana Monsignor Sugio di Bintaran sekian tahun yang lalu, 1930, 35, 40, 42 dan sebagainya, mencoba keluar dari ketertutupan Bintaran. Bintaran adalah bagian dari gidologi. Tapi yang lebih utama pada waktu itu adalah gidologi. Maka Sugio mencari cara baru, pola baru. Bukan dengan banyak bicara, tetapi dengan mengadakan kering lingkungan. Harapannya adalah bahwa dengan kering lingkungan, umat dapat menjalankan misinya dengan menjadi sahabat dari kampung mereka. Jangan lupa juga
Bintaran adalah daerah dari Pakualaman, sedangkan Kidul-Loji adalah daerah dari Kesultanan. Itu juga mempunyai arti dari sudut perjuangan Sugio. Simple. Harapannya adalah fleksibel. Mereka diajak untuk menoleh ke kiri dan ke kanan di kampung, di daerah Pakualaman itu. Siapa orang yang membutuhkan? Oleh sebab itu, cara yang mereka pakai adalah bergaul mesra, bergaul mendalam dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk catatan kecil, jelek-jelek, waktu kecil saya adalah umat Kidul-Loji, bukan Kemetiran. Kidul-Loji. Saya memang lahir di Panti Rapih, tapi waktu kecil saya komuni pertama di Kidul-Loji, Krisma juga di Kidul-Loji. Dan bagi saya, Bintaran itu agak jauh. Tapi baru kemudian perlahan-lahan saya menangkap Sugio dan cara baru merasul, yaitu menjadi sahabat dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa itu saya sebut? Saya teringat kepada Yesus yang belajar dari Santo Yusuf untuk bergaul dengan kampungnya yang sederhana. Apa kaitannya dengan rekoleksi kita? Rekoleksi kita adalah rekoleksi sebagai sohib Yesus. Kata Arab ini berarti sahabat saja. Nah, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk rekoler, mengingat-ingat dalam kerasulan dan dalam komunitas. Juga di kalangan umat, adakah orang-orang yang menjadi sahabat sehingga Anda bisa melengkapi Matius 25 ayat 31 sampai 40? Tidak hanya orang yang tidak punya rumah, tidak hanya orang yang dari penjara, tapi siapapun juga yang ternyata menyentuh Anda sebagai sahabatnya Yesus. Saya ingin mengusulkan untuk menjadi bagian dari refleksi bersama nanti malam dalam komunitas sejauh mungkin. Saya merasa semangat Yusuf seperti inilah yang menyebabkan Yesus belajar. Jadi, saya membayangkan bahwa anak kecil Yesus belajar dari bapaknya, yaitu Yusuf. Tentu saja belajar dari ibunya. Tapi anak-anak laki-laki seperti Yesus sangat mungkin belajar dari bapaknya, tidak hanya dalam rangka yang sangat familiar. Saya baru saja membaca sesuatu buku tentang Yosef, dan saya mendapat koreksi. Kerap kali saya menyebut Yosef sebagai tukang kayu. Dan dalam buku itu dituliskan sebenarnya dalam Alkitab Yusuf bukan hanya tukang kayu. Dia adalah tukang pada umumnya. Saya masih ingat, walaupun tadi saya bilang saya komuni di Kidul-Loji, sangat lama saya mendapat serangan orang Belanda, dan karena itu saya tinggal di Kaliduren, dan Kaliduren itu daerah pertengahan antara Klepu dengan Sedayu.
Dan di sana saya menangkap sesuatu. Saya nggak pernah oleh orang tua saya diajak, yo nang gereja. Enggak. Kami diajak, yuk kumpulan. Itu tahun 50-an. Kumpulan bagi saya bukan main deket dengan apa yang saya pelajari di Innsbruck mendahului Romo Bismoko. Yaitu eklesia sebenarnya adalah kumpulan. Maka bersama dengan Yusuf, saya ingin mempunyai semangat Yesus yang belajar sedikit demi sedikit mengenal berbagai macam hidup tukang. Saya ingat pada zaman saya kecil di Kaliduren itu, sebutan tukang itu macam-macam. Ya tukang kayu, tetapi juga tukang batu, itu juga tukang. Dan tukang-tukang yang lain. Dengan kata lain, saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat pas untuk zaman itu. Dan saya lalu menjadi tidak heran bahwa Yesus bisa ngomong mengenai batu yang dibuang oleh tukang batu. Saya bisa memahami bagaimana Yesus bicara banyak mengenai tanam-tanaman. Karena itu bagian dari kehidupan tukang juga. Saya ingat bagaimana tukang-tukang kami itu macul di sekitar rumah kami. Jadi, saya ingin mengajak Anda sekalian melihat kesederhanaan hidup Yesus dan Yosef, tetapi dalam bentuk mirip dengan yang dikerjakan dan dipengini oleh Monsinyur Sugio, yaitu keakraban dengan orang-orang kecil. Bukan orang kecil dalam model dalam model perdagangan gede, tapi memang orang-orang kecil yang ada di desa-desa dan di kampung-kampung. Dan saya membayangkan bahwa sekarang tentu Klepu dengan Sedayu sudah berubah dibandingkan dengan pada waktu saya kecil. Waktu itu tahun 1948, 49 begitu. Sungguh-sungguh banyak orang kecil yang pergaulannya seenaknya satu sama lain, tapi juga tidak peduli perbedaan agama dan seterusnya dan sebagainya. Maka rekoleksi adalah mengumpulkan kembali masa kecil kita sebagai orang yang perlahan-lahan kenal tetangga. Itu Romo Sugio. Oleh sebab itu, saya mencatat dari kehidupan Bapak Yusuf. Pertama, memang Yusuf pemersatu komunitas. Itu betul. Dan itu kita boleh bersyukur bahwa Matius memberikan silsilah jelas. Maka Yusuf mempunyai peran sosial. Barangkali kita sebagai imam sedikit atau banyak mempunyai semacam peran sosial dalam masyarakat kita. Saya selalu terpesona sejak beberapa tahun di RT 8, RT 9 ini, kami selalu diajak untuk yang disebut pertemuan lebaran di RT. Dan yang mempesona saya adalah setiap kali ada pertemuan lebaran, Magnis, Pater Magnis yang disuruh memberi sambutan. Dan mereka tahu semua dia orang Katolik, tapi sambutan lebaran. Saya membayangkan Sugio memikirkan begitu juga. Kita menjadi bagian dari RT RW kita. Peran
sosial. Saya buatkan catatan di layar itu. B, yang kedua, Santo Yusuf adalah pemersatu yang mesra yang mendidik putranya yang hadir dalam keluarga. Tadi sudah saya sebut, saya menduga dengan keras bahwa Yesus belajar banyak hal dari Yosef. Tentu saja dia belajar dari ibunya. Tapi dari bapaknya, dia belajar bagaimana bergaul dengan tetangga. Anak ini belajar banyak sekali. Mungkin Anda akan sempat mencari film yang namanya Mary, the Mother of Jesus. Mungkin Anda sudah pernah melihat juga. Mary, the Mother of Jesus adalah suatu film yang sangat bagus, yang sangat manusiawi. Di sana sangat kelihatan bagaimana Yesus belajar dari bapak dan ibu yang sederhana ini. Bahkan diceritakan bagaimana sebelum bobo, Maria ngajari Yesus cerita tentang orang yang dibenci oleh orang Yahudi, yaitu orang Samaria, yang justru membantu orang Yahudi yang disiksa. Itu adalah cerita yang nanti oleh penginjil diceritakan sebagai kata-kata Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi dalam film itu diperlihatkan, itu adalah ceritanya Bunda Maria sambil bobok, membobokkan Yesus. Diceritani cerita itu. Oke. Dan diperlihatkan memang Maria sangat penting karena filmnya adalah Mary the Mother of Jesus. Sehingga Sri Paus, lihatlah C sekarang, melihat Santo Yusuf ada dalam bayang-bayang Maria. Yang terkenal itu Maria. Yusuf tidak menonjol. Yusuf adalah orang yang kerja keras saja. Tapi di dalam film Mary the Mother of Jesus ada satu cerita yang bagi saya mencolok banget. Pada waktu Maria mau pergi ke Elizabeth, Maria sang perawan tapi sudah tunangan sama Yosef. Itu Yosef datang membawa satu kotak kecil buatannya sendiri, diberikan kepada Maria, bawalah itu untuk kamu lihat kalau kamu nanti pada Bu Elizabeth. Sangat sederhana, dua tunangan yang saling memberikan kenang-kenangan. Dalam buku dalam film Mary of Jesus, Mary the Mother of Jesus, pada akhirnya juga ada kematian Yosef. Dan kematian Yosef itu dijaga oleh Maria dan Yesus yang sudah agak besar. Dan yang menarik adalah pada waktu kematian itu atau menjelang kematian, Maria menunjukkan kotak yang diberikan oleh Yosef pada waktu dia mau pergi ke Elizabeth. Kemesraan. Memang bayang-bayang Maria, tetapi memang ada cinta kasih yang sangat mesra antara Yosef dengan Maria. Mesra ini bagian yang oleh Sri Paus Fransiskus disebut mengenai salah satu bentuk keutamaan Yosef. Memang kerja keras, memang kerja tekun, tetapi mesra. Itu kelihatan dari situ. Walaupun di sana saya catatkan Yosef the Silent, itu suatu buku yang saya baca perihal Yesus yang tidak banyak bicara. Salah satu tekanannya adalah pada waktu mereka menjemput Yesus yang umur 12 tahun dan anak nakal itu melarikan diri macam-macam. Dan siapa yang bawel marah? Ibunya. Bapaknya sama sekali nggak ngomong apa-apa.
Dan yang keempat, mimpi. Bagi saya mimpi Yusuf serupa dengan mimpi leluhurnya Yosef di Mesir. Tetapi kemarin dulu saya mendengar kisah dalam homilinya Romo Setio. Dia memperlihatkan bagaimana mimpi bagi orang-orang Yunani juga mempunyai suatu makna yang penting. Bukan hanya kembanging turu, tetapi benar-benar merupakan cara mendengarkan sesuatu yang lebih dalam. Sebab itu, saya berani mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang beriman dan menyambut bisikan Roh Kudus melalui mimpi-mimpi. Para sahabat sekalian, A, B, C, D yang saya tuliskan di layar barangkali boleh menjadi bagian dari refleksi kita. Apakah kita sebagai imam pemersatu? Apakah kita sebagai imam bisa mesra dan dekat dengan Tuhan dan dengan umat? Apakah kita ada dalam bayang-bayang Maria dalam arti sangat dekat dengan Maria sebagai ibunya Yesus? Ataukah kita bahkan sampai kepada mampu menyediakan diri untuk mendengarkan bisikan Allah melalui penjiwaan Roh Kudus? Dengan dasar ini, saya mencoba menyusun doa yang saya dekatkan dengan Salam Maria, tetapi berbeda. Ini tentu tidak ada di Mada Bakti, tidak ada di Puji Syukur, tidak ada di Bruno Kaswargan dan sebagainya. Saya mencoba menyusun mirip dengan Salam Maria. Salam Yusuf, penuh iman. Tuhan mendatangimu. Terpujilah engkau di antara semua bapa. Terpujilah kasih sayangmu pada Yesus, asuhanmu. Lalu bapak kedua, Santo Yusuf, Bapa yang rendah hati, bimbinglah kami dalam Kristus dan bersama Maria dalam keluarga, komunitas dan karya kami, demi kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mencoba untuk menempatkan Santo Yusuf sebagai seorang yang juga dekat dengan saya, tapi karena penuh iman dan karena Tuhan mendatanginya. Kalau ini lalu saya menyusun lagu, tapi lagunya Anda semua tahu. Santo Yusuf Romo Dalem. Anda pasti tahu lagunya. Salam Yusuf penuh iman, Tuhan mendatangimu. Kau bimbing Maria Yesus dalam keluargamu, demi pengutusanmu. Santo Yusuf setia bakti, kerja sepenuh diri, bimbing dampingi kami, Yesus Maria di hati. Saya mencoba hanya untuk memaksa diri saya masuk dalam berbagai macam aspek. Nah, tapi dalam kerangka pelayanan kita, saya memang menekankan Yusuf diutus. Di tengah ciptaan, dalam rangka pertukangan itu, pengutusan bersama dengan Yesus yang mengasihinya, dan dengan demikian merupakan pelayanan yang berkaitan dengan orang dalam keluarga dan dalam komunitas.
Lalu di situ saya satukan imamat umum dan imamat tahbisan. Saya beranggapan bahwa di dalam pelayanan gerejawi sekarang, imamat tahbisan dan imamat umum dapat bekerja sama dengan lebih cermat lagi. Romo Bismoko, mungkin saya stop di sini dulu. Kalau ada yang mau memberi reaksi atau memberi tanggapan untuk melengkapi permenungan kita. Monggo Romo Bismoko. Ya, baik Romo Marty, terima kasih untuk pemaparan dan juga butir-butir refleksinya kepada Bapak Uskup, Bapak Kardinal, dan juga Pak Romo. Saya persilahkan untuk menyampaikan, bisa sharing, bisa gagasan yang melengkapi atau permenungan yang melengkapi, silahkan. Para Romo bisa unmute sendiri dan kemudian langsung berbicara. Romo. Monggo silahkan Romo. Romo Marty matur sembah nuwun. Panipun pengantar di bagian ini. Romo Budi. Sangat menarik. Sami-sami. Saya ingin bertanya Romo. Jadi kalau tadi kan mendalam kathah mendecaking buku lajeng film Mary the Mother of Jesus. Dalam menika manggihaken ikon-ikon gambar-gambar suci bab Santo Yusuf ingkang nedahaken kados pundi Bapak Yusuf menika estu sacara kamanungsan anggenipun gendong si Yesus rikala tasih bayi, lajeng Ibu Maria sare miring kalian gatosaken Bapak Yusuf ingkang gendong kanak-kanak Yesus. Kangge kawula menika estu nedahaken aspek kebapaan Santo Yusuf ngantos kalau selama ini kan kita melihat gambar keluarga kudus itu Yesus, Ibu Maria, Bapak Yosef bawa bunga lili atau bawa meteran. Tapi ternyata dalam pencarian saya ketika merenungkan Bapak Yusuf, itu juga banyak gambar-gambar suci yang menggambarkan Bapak Yosef yang gendong anak-anak Yesus, Ibu Maria sare. Bagi saya ini sangat inspiratif, ya, menunjukkan aspek kebapaan beliau yang sangat mencintai kanak-kanak Yesus. Lalu yang kedua, masih berangkat dari gambar suci, tampaknya Paus Fransiskus itu juga sangat memfavoritkan Bapak Yusuf yang sare. Sehingga ada kisah, ada satu catatan yang pernah saya baca, ketika ada banyak persoalan yang dihadapi sejak beliau masih menjadi uskup di Buenos Aires, itu ditulis aja soal-soal itu, persoalan-persoalan yang dihadapkan umat, yang beliau alami, lalu diselelepkan, ya, disisipkan di bawah patung The Sleeping Joseph. Jadi Bapak Yusuf yang sare, dengan mimpi-mimpi necap sabdo dalem, neges kersaning pangeran, ngemban dawuh dalem, itu dihayati dalam satu figur Bapak Yusuf yang sare itu. Dan ketika pesan itu disampaikan di bawah patung Bapak Yusuf yang sedang sare, Paus Fransiskus waktu itu mengalami banyak hal yang tak terduga. Persoalan itu seakan-akan ya selesai, tanpa harus menimbulkan konflik, tanpa harus menimbulkan ketegangan dengan pihak lain, tapi selesai dengan damai. Nah, ini bagi saya sangat inspiratif. Lalu yang ketiga, pengalaman Bapak Romo Marty. Pengalaman ada satu panti asuhan itu yang pada suatu hari kehabisan stok beras. Lalu suster di panti asuhan ini memasukkan saja gambar Bapak Yusuf ke dalam tong tempat beras biasa disimpan untuk siap dimasak. Dan entah bagaimana malam itu
mujizat terjadi, kiriman beras datang dari orang tak dikenal, dan kemudian seluruh anggota panti bisa makan esok harinya. Pengalaman-pengalaman itu bagi saya sangat sangat berarti, sangat berharga ketika belajar dari Bapak Yosef secara manusiawi. Ada banyak hal yang ternyata bagi kita sebagai imam dalam rangka pastoral, menjadikan Bapak Yosef sebagai inspirasi kita, itu bahkan sampai pada aspek-aspek yang sangat konkret, sangat real. Mekaten Romo Mardi, matur sembah nuwun. Matur nuwun Romo hubungan antara agama kalau saya menyebutnya. Romo Budi, silakan. Romo Bismoko, silakan. Ya, Romo Mardi, ini ada pertanyaan dari chat dari Romo Heru Prakoso. Demikian, Patris Korde mau memberi penghargaan kepada Joseph the Silent dan mereka yang berjuang serta bekerja keras di balik layar. Sementara itu, di zaman kita sekarang, ada iklim teknologi media yang mengkondisikan kita untuk mau tampil. Nah, dalam kerangka gerak pastoral kita, Romo Heru ingin bertanya kepada Romo Mardi bagaimana tanggapan Romo mengenai tegangan tersebut, Romo. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Romo. Terima kasih Romo Bismoko. Romo Heru, saya senang Romo Heru yang melihat itu. Kenapa? Saya melihat bahwa Romo Heru sebagai orang yang sangat kenal Islam, tahu betapa orang Islam sangat menghargai Maria. Sampai ada satu surah khusus dalam Al-Quran tentang Miriam. Itu akan menjadi kuat lagi. Romo Heru beberapa waktu ada di Iran. Pada orang Syiah, itu Maria sangat dihargai. Nah, sekarang ini saya merasa begini. Barangkali, menurut hemat saya, kita berani enggak mengikuti jejak Bapak Paus untuk benar-benar menemukan harta berharga dalam diri Bapak Yusuf. Disebut mengenai orang tampil. Tapi penampilan itu ada beraneka ragam. Ada banyak di antara kita yang mempunyai kewajiban untuk tampil di panggung. Romo Budi itu di panggung sudah berapa lama itu? Sejak di Ungaran dan sebelum di Ungaran dan seterusnya. Tapi poinnya bukan pada tampilnya kan? Tapi sesuatu dalam hati yang menyebabkan orang Budi, seorang seperti Budi, disambut karena dekat hatinya dengan orang-orang yang beragama beraneka. Kebetulan Romo Budi pernah dengan saya sekampung dari sudut hubungan antar agama. Namun, saya mau serius sekarang. Pada waktu banyak online, banyak dari kita tidak kelihatan. Tetapi berapa banyak umat yang mencari kita. Poinnya bukan mencarinya, tetapi bukan di panggungnya, tapi sebagai teman untuk berkomunikasi, teman untuk didengar, untuk mendengarkan. Sehingga menurut saya Romo Heru dan Romo Bismoko dan teman-teman, kekuatan Bapak Paus Fransiskus itu merupakan penularan dari
kekuatan orang yang namanya Yusuf. Enggak banyak disebut, tapi sebetulnya sangat berfungsi. Dan ini adalah kesediaan untuk mendengarkan Tuhan dan kesediaan untuk merawat anak yang kelihatannya nggak berharga, anak kecil, tapi yang sebenarnya putra Allah. Bagi saya, poin ini barangkali membantu kita untuk di paroki menemukan orang-orang yang sama sekali nggak berharga. Tidak perlu dia orang narapidana seperti Matius 25. Tapi sungguh orang yang nggak berharga. Yang kecil. Dan di sana Yusuf hadir sebagaimana di rumah Nazaret Yusuf hadir. Tidak banyak ngomong, pendiam dan seterusnya. Saya kok sampai kepada situ. Itu Romo Bismoko jawab saya. Baik, terima kasih Romo Wardi. Ini ada pertanyaan lagi dari komunitas pastoran Purbowardayan. Demikian, karakter Yusuf itu pendiam. Sementara Maria juga pendiam karena menyimpan segala sesuatunya di dalam hati. Lalu kira-kira bagaimana situasi relasi mereka di dalam berkeluarga? Ini mungkin bisa dibayangkan suasananya menjadi sepi. Tapi ini ya pertanyaan yang mungkin bisa Romo tanggapi atau mungkin agak nanti juga boleh Romo, silahkan. Saya anjurkan untuk dibicarakan sesudah makan dan seterusnya nanti malam. Tapi saya mempunyai gambar sebagai berikut. Kalau Maria menyimpan kata-kata Yesus dalam hati, tidak berarti Maria pendiam loh. Waktu Yesus umur 12 tahun, siapa yang cerewet? Maria. Waktu Kana, siapa yang cerewet? Maria. Jadi, saya kira Yesus itu punya ibu yang memang bawel dan cerewet. Maria tidak pendiam dalam arti itu, tetapi berbagai macam hal yang khas pada Yesus disimpan dalam hati karena dia belum ngerti. Tetapi dia bawel. Yusuf itu ditangkap oleh para murid sebagai orang yang tidak banyak ngomong. Tetapi kok sampai orang tahu silsilahnya? Kalau nggak dari Yusuf, dari siapa? Berarti Yusuf sebetulnya cerita. Hanya para murid mencatatnya dengan cara khas. Ketika Yusuf pergi ke Bethlehem dan pergi ke Mesir, kok tahu-taunya? Berarti ada yang cerita. Siapa yang cerita? Hanya Yusuf. Artinya apa? Ini adalah masalah gereja. Gereja memang ternyata banyak terpesona pada Maria. It's alright. Tapi itu tidak berarti bahwa Yusuf tidak punya makna. Ada. Tapi memang maknanya kayak gitu. Lebih makna yang seperti dikatakan oleh Sri Paus, makna yang supporting partner dalam berpartner dengan Maria dan anaknya. Pertanyaannya, loh, kalau pada diem-dieman bagaimana? Enggak, saya enggak percaya itu diem-dieman. Kalau Maria di depan umum bawel marah kepada anaknya yang umur 12 tahun, saya enggak percaya Maria di rumah diem. Pasti mereka juga kadang bertengkar dan sebagainya. Seperti yang nampak dalam Mary the Mother of Jesus itu sangat bagus. Saya anjurkan nonton itu. Itu Romo Bismoko. Baik, terima kasih Romo Marti. Masih ada 2 tanggapan dan
pertanyaan, apakah Romo Marty masih memberi kesempatan atau akan melanjutkan beberapa poin berikutnya, Romo? Mungkin dibacakan aja, Romo. Oh, Siapa baik. tahu bisa saya kaitkan. Oke, baik. Dari Romo Santo, demikian. Banyak gereja dan kapel bernama Santo Yusuf, di samping nama pelindung Maria. Nah, mungkinkah alam pikir umat dan pemuka waktu itu memang sangat fokus pada keluarga kudus ini dengan segala kesederhanaannya? Lalu pertanyaannya, bagaimana alam pikir demikian itu bisa dibatinkan di masa kini? Nah, itu pertanyaan dari Romo Santo, dan berikutnya juga ada pertanyaan dari Romo Sajiono. Dalam kenyataan, peran Bapak Yusuf sungguh sangat besar dalam kehidupan keluarga Nazaret. Hingga sekarang pun para keluarga meneladan padanya karena kesetiaannya, tanggung jawabnya, dan dalam dunia kerja pun ia adalah pelindung para pekerja atau para buruh. Lalu pertanyaannya, mengapa hingga abad ini di dalam liturgi gereja hanya sedikit atau mungkin kecil perayaan untuk Santo Yusuf ini dibandingkan dengan tokoh lain? Begitu dua pertanyaan dari Romo Saji dan satu Romo Santo. Romo Marty, dipersilahkan. Terima kasih. Saya hanya singkat saja. Barangkali kemetiran akan ganti menjadi di bawah perlindungan Santo Yusuf kalau Romo Santo bertanya begitu. Kan Romo Santo kemetiran kan itu? Iya, betul. Nah, saya nggak tahu Romo Sarji di mana, saya nggak tahu. Tapi poin saya adalah bahwa gereja sangat lama melupakan Santo Yusuf. Itu benar. Waktu Pius ke-9 tahun 1870 menulis harapan supaya gereja berlindung pada Santo Yusuf, dia bukan uskup pertama, tetapi juga bukan uskup terakhir. Karena Yohanes ke-23. Siapa? Sesudah Pius ke-9 itu siapa yang menulis buku surat yang berharga tentang soal sosial? Kok lali? Leo ke-13. Leo 13. Ya. Leo 13 punya suatu surat mengenai Yusuf. Pius ke-10 mempunyai tulisan tentang Yusuf. Benediktus ke-15, bukan yang ke-16, tapi yang ke-15, mempunyai tulisan mengenai Yusuf. Pius ke-11 mempunyai tulisan mengenai Yusuf. Nah, saya bertanya-tanya, apakah tidak mungkin bahwa paternalistik dari keluarga Vatikan sebetulnya memainkan peranan besar? Dan saya tidak heran kalau Fransiskus bangkit. Karena kita tahu bahwa dia sekarang sudah mengangkat beberapa petugas, yaitu wanita-wanita. Seingat saya ada 4 petugas besar di Vatikan sekarang yang adalah wanita. Tidak hanya perempuan dalam arti suster, tapi juga wanita ahli dalam penelitian di Vatikan. Saya duga Paus ini bermaksud untuk secara sangat serius masuk ke sana. Tapi sekarang saya mau meneruskan sesuatu yang lain dulu. Apakah Anda melihat Yusuf diutus? Belum, Romo. Silakan di share screen lagi, Romo. Oke. Harus share screen. Lalu. Sekarang sudah? Nah, sudah, Romo. Yusuf diutus. Oke. Sekarang berikutnya. Apa yang ada di balik tabiat sifat Yusuf yang menarik Paus Fransiskus? Yang menarik Paus Fransiskus kelihatan dari sikap Yosef.
pada waktu dia jengkel karena tunangannya pulang sudah hamil. Itu kan menjengkelkan sekali. Dan lalu dalam mimpi dia diajak bicara dan lalu dia mengatakan oke. Siapa yang menyebabkan dia bilang oke? Yesus Kristus yang disambut oleh Maria. Poin berikut. Dia harus pergi ke Bethlehem membawa tunangannya yang hamil tua ke Bethlehem. Siapa yang dia, kalau bahasa Jawanya, dieman-eman? Yesus Kristus yang ada dalam kandungan Maria. Kemudian pada waktu dalam mimpi dia disuruh pergi ke Mesir. Siapa yang merupakan penyebabnya? Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa dalam hal ini Maria memang penting, tetapi Yesus lebih penting lagi. Saya mencatat renungan dari Kardinal Cantalamessa yang ini saya tuliskan Prapaskah 2021. Cantalamessa sekarang sudah jadi kardinal dan dia membuat suatu renungan persis mengenai bagaimana Yesus Kristus punya makna bagi kita dan Santo Yosef ikut memainkan peranan karena dialah yang menjaga. Tidak dengan ajaran, tidak dengan berbagai macam mujizat, tetapi secara sangat sederhana, yaitu heart exercise. Ini saya anggap penting. Heart exercise. Latihan hati dalam kontak dengan Maria maupun dengan anaknya. Oleh sebab itu, para sahabat sekalian, saya sekarang mendapat problem untuk memainkannya. Animasi sebentar. Saya slideshow sedikit. Slideshow, current slide. Para sahabat sekalian, di balik semuanya ada Allah sendiri. Bagi banyak orang itu nggak ada problem. Sama sekali nggak ada problem. Dari lain sisi, kerap kali Yosef kita pandang hanya sebagai salah satu dari sekian banyak bapak atau tukang. Padahal di balik itu, sekarang mohon diperhatikan layar saya, di balik itu ada cinta Allah. Dan itu dia rasakan dalam sapaan-sapaannya. Baru kemudian perlahan-lahan menjadi jelas bagi Yosef bahwa anaknya, Yesus, yang menghubungkan sekian banyak hal dan orang dengan Allahnya, itu hanya mungkin karena Roh yang membisikkannya kepada Yosef. Melalui apa? Melalui mimpi. Nah, dalam hal ini Alkitab secara sangat mencolok memperlihatkan begitu banyak peristiwa dalam sejarah Israel, betapa Roh seringkali berbisik melalui mimpi.
Saya lalu teringat pada suatu tahun 92. Tahun 92 itu saya mendapat izin dari provinsial untuk cuti karena saya selesai tugas jadi rektor di komunitas Johar Baru yang sekarang saya tinggali. Saya dulu rektor di sana. Dan lalu 92 selesai, digantikan Romo Sudarminto. Dia diseret dari Kendungan untuk pindah ke rumah kami. Lalu saya cuti 1 tahun. Setengah tahun. Dan saya cuti di suatu biara Benediktin selama setengah tahun. Nah, pembimbing saya, Grün, itu mengajari saya untuk kontrol mimpi. Jadi dia membuat tugas pada saya, setiap malam mencatat semua mimpimu. Dan lalu sesudah 6 bulan, kita buat studi tentang mimpi-mimpimu. Dan saya harus mengakui, ada banyak hal yang saya terima, bukan hal-hal yang emosional, tetapi ada sejumlah hal yang rupa-rupanya membisikkan kepada saya. Dan Tuhan kerap kali memakai itu rupa-rupanya. Karena itu 6 bulan saya diminta untuk kontrol mimpi. Sehingga saya sedikit banyak mengenal bagaimana cara Yosef membaca mimpi sebagaimana Yusuf yang ada di Mesir waktu membaca mimpi. Para sahabat sekalian, di ujung sana ada Allah Bapa. Diberikan kepada kita manusia, Yusuf manusia, cintanya melalui Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus yang menemani kita. Para saudari-saudara sekalian, para saudara sekalian, inkarnasi adalah yang serupa dengan ini. Hanya saja karnis tidak bisa kita ikatkan pada daging yang 80 kilo atau 70 kilo atau 16 kilo. Tetapi kemanusiaan. Dan nanti sebentar lagi kita akan menemukan karnis-karnis dalam bentuk seperti kehidupan digital. Kehidupan digital bagi saya adalah bagian dari karnis bentuk baru. Sebagaimana dulu mesin menjadi bagian dari karnis juga. Oleh sebab itu, para saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda melihatnya di dalam komunitas kita. Kalau kita menjadi bagian dari komunitas, bisa paroki, bisa keuskupan, bisa untuk Romo Santo dan kawan-kawan, itu keluarga kategorial. Saya melihat bisikan roh melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah persaudaraan. Salah satu yang diinginkan dilakukan oleh Romo Sugio dan Monsinyur Sugio waktu itu adalah bersaudara, berteman. Yang kedua, membantu umat kita mengambil bagian dalam kampung, partisipasi. Yang ketiga, memberi wewenang kepada orang-orang untuk ikut serta membangun komunitasnya.
Dan akhirnya tentu saja ada daya guna yang jelas pada komunitas kita. Para sahabat sekalian, saya membaca Yosef membangun persaudaraan, bukan pengajaran. Partisipasi dalam kehidupan yang tadi dikatakan bahwa dia juga bekerja ini dan begitu. Tapi Yosef mempunyai tugas dan wewenang yang jelas. Kita tahu bahwa dia menjadi kepala keluarga, dan karena itu Yesus adalah anak Daud melalui Yosef. Oleh sebab itu, maka daya guna pelayanannya, saya kembali kepada film Mary, the Mother of Jesus. Daya guna pelayanannya adalah menjadikan Yesus orang Yahudi yang baik. Kalau kita memperhatikan umur 12, kan dia dikagumi, kok ngerti-ngerti nih. Itu salah satu yang mengagumkan para imam di rumah Tuhan itu. Pinter bocah iki. Nah, para sahabat sekalian, dia belajar dari bapaknya juga. Di samping bisikan dari Maria pada waktu mau bubuk. Namun seluruhnya mempunyai makna. Karena Yosef memiliki relasi spiritual. Baik dengan Maria maupun dengan Yesus. Apalagi dengan Allah sendiri. Yang saya mohon dan saya usulkan adalah agar supaya pada hari pertama ini tekanan diletakkan pada para romo, di manakah relasi spiritual yang khas. Karena saya yakin masing-masing mempunyai spiritualitas yang khas, yang istimewa. Kita tahu siapakah Jean-Marie Vianney. Tapi ada dari Anda yang berlindung pada Ignatius. Ada dari Anda sekalian sebagai MSF, kontaknya dengan Tuhan dengan persaudaraan yang kuat. Yang mau saya ajak renungkan adalah bagaimanakah relasi spiritual itu nampak dalam sikap kita kepada umat. Belum pada tindakan. Karena untuk tindakan itu baru besok. Pada hari ini saya ingin mengusulkan agar supaya tekanan diletakkan pada refleksi hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Kalau itu belum senantiasa kita sadari, lihatlah itu sebagai pertobatan. Dan kerap kali kita memang harus mencari dan mencari di mana Tuhan kelihatan dalam kegiatan paroki dan tugas-tugas keuskupan kita. Querer. Karena pada akhirnya harus salvum facere. Bukan demi kepentingan kita sendiri. Itu sebabnya mengapa saya sangat bersyukur pada pegangan Bapak Uskup yang menekankan sekali kita terus-menerus mencari dan mencari dan mencari dan setiap hari. Dengan kata lain, pertanyaan yang penting adalah di mana tempat eksamen konsiensie setiap hari. Mencari dan mencari di manakah Tuhan
pada hari ini. Siapakah Tuhan dalam pelayanan kita hari ini? Dan seterusnya. Itu bagian yang pada hemat saya sangat penting dalam rekoleksi kita. Terutama pada hari pertama ini. Saya ingin mengusulkan, saya stop di sini, Romo Bismoko, agar bisa dimanfaatkan untuk sedikit merenung pribadi dalam kerangka yang terakhir ini. Silakan Romo Bismoko. Baik, terima kasih Romo Wardi. Ada komentar di kolom chat dari Romo Krisvanto, mungkin bisa saya bacakan untuk melihat apakah ada kaitannya dan mungkin bisa kita kembangkan sebagai bahan refleksi Romo. Monggo. Romo Krisvanto menulis demikian. Kriswanto atau Kristanto? Kriswanto, Klaten. Okay. Ya. Keputusan Yosef waktu menyingkir ke Mesir merupakan keputusan yang memerlukan kekuatan, kehendak, dan keberanian menempuh resiko. Maka Bapak Yosef ini berarti tidak lemah. Barangkali caranya mengajak Maria dengan cara yang lembut. Dan kesimpulannya, Bapak Yosef itu adalah Bapak yang lembut namun kuat. Nah, ini sedikit sambungan refleksi, Romo. Saya setuju. Dan saya mendukung kalau itu dipakai sebagai refleksi bahwa kelembutan tidak identik dengan kelemahan. Kelembutan bisa berarti sangat kuat. Saya setuju Romo Kriswanto. Ya, demikian yang ada di kolom chat. Lalu ya sedikit komentar dari Romo Maharsono. Ya, ini komentar sambil lalu. Yang melupakan Yusuf itu mungkin romonya, jadi bukan umatnya. Begitu. Ini hanya komentar sambil lalu. Dan para romo yang tadi dikatakan oleh Romo Marty mengenai film Mary the Mother of Jesus, itu linknya bisa diklik di kolom chat. Romo Andre Sugio Pranoto mencantumkan link di YouTube. Ternyata di sana ada film full movie, bisa disaksikan di YouTube. Dan juga tambahan dari Romo Chris Pur itu pernah memberikan webinar Spiritualitas Santo Yosef. Linknya juga ada di kolom chat, tadi dicantumkan di sana oleh Romo Albertus Hartono. Gitu. Terima kasih untuk Romo Hartana. Katanya harus dipanggil Hartana. Kemudian juga terima kasih pada Romo Andre memberikan itu. Saya mau menambahkan temannya Romo Anton Gunardi, itu Romo Bobby, mempunyai suatu buku yang terbitan Canisius mengenai Santo Yusuf. Itu juga bisa dipakai sebagai rujukan. Saya mempunyai satu rangkaian tulisan, bukan rangkaian tulisan, tapi suatu tulisan yang terangkai menjadi sekitar 50 halaman, tetapi tidak saya cetakkan mengenai Santo Yusuf juga. Tapi itu nggak penting, karena sudah ada percakapan kita ini. Tapi poin yang terpenting pada hari ini, kalau boleh saya mohon, agar supaya back to basic. Bagaimanakah kita sendiri menjadi seperti Santo Yusuf? Yaitu momong sang timur, ngemban sang timur, tidak usah dengan nyanyian yang tadi saya buatkan, tapi Sang Kristus ada dalam pasamuan suci, mempelai Kristus. Back to basic berarti kembali kepada Kristus yang ada dalam umat, tapi poinnya bukan pada umat, tapi pada Kristus yang ada. Itu usul saya untuk
malam ini. Silakan Romo Bismoko. Baik, terima kasih Romo Mardi. Saya memberi kesempatan kalau ada di antara para Romo dan juga mungkin Bapak Kardinal atau Bapak Uskup yang akan menyampaikan tambahan refleksi atau butir-butir pemenungan jikalau ada. Silakan. Romo. Dengan senang hati. Pastor Gedangan, Santo Yusuf. Ada komentar lagi dari Romo Kriswanto, Klaten, tadi sambungan dari komentar tadi, menyambung mengenai sifat lemah lembut dan kuat. Bagaimana kebapaan Yosef ini yang lembut dan kuat memelihara sang kanak Yesus, sang penyelamat. Nah, nampak di kebapaan Romo Paroki. Nah, mungkin ini salah satu hal yang bisa kita kembangkan sebagai permenungan dan juga sebagai refleksi untuk mengulah pengalaman-pengalaman kita. Ini tadi sambungan dari Romo Kriswanto, Romo Mardi. Saya melihat di chat tadi, memang dia mengatakan itu. Saya mau memberi jawaban pada satu orang yang tadi mengatakan sesuatu yang berharga, yaitu kok kenapa Maria mendapat tempat? Kalau kita ingat 8 konsili yang pertama, salah satu keprihatinan adalah bagaimanakah iman kepada Yesus mendapat tempat dalam hidup jemaat. Dan kita melihat bagaimanakah diperjuangkan betul-betul iman pada Yesus Kristus. Tapi kalau iman pada Yesus Kristus, maka bahwa dia anaknya perempuan dari Maria, yaitu perempuan dari Nazaret, itu menjadi penting. Maka Efesus menjadi penting. Oleh sebab itu, maka Maria mendapat tempat di dalam kredo. Yosef, seperti tampak dalam Matius bab 1 maupun Lukas bab 1, menjadi nampak bahwa Yosef hanya, maaf kata, hanya mempunyai peran legal. Mempunyai peran legal yang penting, yaitu sehingga Yesus bisa disebut anak Daud, sehingga Yesus bisa mempunyai bapak seorang manusia biasa, dan seterusnya, penting. Tetapi justru dia mempunyai peran memanusiakan Yesus. Menyebabkan Yesus bisa jadi manusia normal. Punya bapak, punya leluhur. Padahal poin yang sangat dipentingkan adalah bagaimana Yesus adalah putra Allah. Nah, kalau begitu kaitannya dengan Maria, bukan dengan Yesus. Dengan kata lain, seperti tadi saya gambarkan, bahwa peran Yosef adalah peran yang nampak dalam Filipi bab 2 ayat 1-11. Yaitu sang putra mengosongkan diri menjadi manusia. Siapa pembantu utamanya? Yosef. Karena dia manusia yang menyebabkan dia adalah anak Daud. Sebentar. Apakah ada yang mau mengatakan, ya, tetapi kan dia dikandung oleh Maria. Betul. Tapi dalam sejarah sebenarnya itu menyebabkan Maria diangkat menjadi Bunda Allah. Kita tahu Konsili Efesus. Tetapi Yosef adalah tokoh yang menyebabkan Yesus secara legal, yuridis adalah manusia normal. Manusia kecil.
Dan itu peran besar dari Santo Yusuf. Itu tambahan saya, Romo Bismoko. Ya, baik. Terima kasih, Romo Marty. Masih ada beberapa menit. Kalau ada di antara para Romo yang ingin bersharing atau mungkin menanyakan 1-2 hal sebagai penegas kepada Romo Marty. Oh ya, ini ada pertanyaan cukup panjang dari Romo Heri di Paroki Jetis. Pertanyaannya demikian, Romo. Bapak Yusuf adalah manusia biasa yang hidup bersama-sama dengan orang hebat dan maha suci, yaitu ya anaknya sendiri, lalu istrinya suci tak bercela. Tapi toh Bapak Yusuf tidak hidup tanpa masalah. Anaknya hilang di bait Allah. Lalu istrinya mengandung sebelum menikah. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Bapak Yusuf sedemikian tegar dan tenang sebagai kepala keluarga? Nah, ini mungkin tidak banyak muncul di dalam kitab suci. Nah, jawaban tidak seriusnya, jadi jawaban guyonnya itu satu bisa jadi, nah itu ada patung atau ada figur The Sleeping Joseph. Jadi kalau mumet ya udah tinggal tidur saja begitu. Lalu jawaban guyon berikutnya itu, untung pekerjaannya tukang. Jadi kalau jengkel ya tinggal mukul-mukul aja gitu. Nah ini jawaban-jawaban yang kurang serius. Tapi kira-kira apakah ada jawaban yang lebih serius dari itu, Romo Marty? Saya kembali kepada yang tadi saya katakan. Saya mau menganggap serius jawaban yang tidak serius tadi. Apa? Yaitu bahwa memang Yosef tidak dianggap oleh orang waktu itu dan murid-murid Yesus juga tidak menganggap. Dan itu adalah sesuatu yang khas pada Filipi bab 2 ayat 1-11. Yaitu sang putra menjadi manusia yang papa, yang nggak punya makna. Bagaimana caranya dia mendapat semua pengalaman itu dan semua pelajaran yang mengenai kelemahan dan kepapaan itu? Harus saya katakan, anak-anak belajar dari bapaknya. Yang mau saya katakan adalah, sekali lagi, bahwa Yosef adalah partner Yesus yang sangat penting dalam menjadi manusia, the human part of his personality. Tapi Pak Romo Bismoko, saya melihat tangan dari Romo Effendi Sunur. Baik, mohon maaf Romo Marty menyela dengan ngangkat tangan tadi. Enggak apa-apa. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan Romo Marty serta para Romo yang terkasih, saya tertarik sekali dengan gaya Romo Marty untuk menunjukkan betapa pentingnya Santo Yosef itu di dalam hidup Yesus. Dan memang di dalam statistik, dunia statistik itu menunjukkan, umpamanya ada satu penelitian bahwa kalau ayah itu religius, kemungkinan anak menjadi religius itu semakin besar, dan tanpa mengabaikan peran dari istri atau ibu itu sendiri. Ibu boleh religius, tapi kalau bapaknya kurang religius, lalu kans anak menjadi religius itu lebih kecil daripada kalau bapaknya yang religius, begitu, atau dua-duanya religius. Itu satu. Lalu di dalam statistik umpamanya perkawinan, keluarga yang anak-anak yang tumbuh besar tanpa figur bapak itu selalu punya masalah besar di dalam hidupnya, entah kawin dalam usia muda, terlibat di dalam kriminal, ataupun juga hamil di luar pernikahan yang sah, segala macam problem yang ada. Dan itu berdasarkan statistik bahwa itu datang dari keluarga yang banyak sekali yang datang dari keluarga tanpa figur ayah. Yang mau saya
garis bawahi adalah figur ayah itu rupanya berkaitan dengan sesuatu yang disebut kita sebagai nilai-nilai kehidupan. Anak itu belajar soal nilai kehidupan itu dari ayahnya. Jadi tepat apa yang dikatakan oleh Romo Mardi bahwa Yesus itu rupanya juga dalam banyak hal belajar dari bapaknya. Dan kalau kita bisa lihat Yesus itu sedemikian religiusnya dan juga begitu mantapnya di dalam pendiriannya dan segala macamnya, kemungkinan besar dia melihat bapaknya yang luar biasa sebenarnya, tanpa mengabaikan peran Bunda Maria sebagai seorang ibu yang bisa mengajari dia mencintai tentunya. Saya juga mau menariknya lebih panjang begitu. Saya juga bertanya-tanya ketika Romo Mardi menjelaskan tentang figur Yosef itu. Apakah saya ini setelah bertahun-tahun menjadi imam, apakah saya bisa menunjukkan figur kebapaan seperti Santo Yosef sehingga anak-anak saya itu belajar nilai-nilai kehidupan dari saya, atau malah mereka merasa bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai, tidak mendapatkan figur di mana saya bisa menularkan nilai-nilai itu kepada mereka. Itu pertanyaan untuk saya saja, tapi saya hanya mau mengatakan terima kasih atas bahasan dari Romo Mardi yang mengingatkan saya kembali. Begitu Romo. Ya. Silakan, kita sampai jam berapa Romo Bismoko? Kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit lagi Romo. Oke, saya pengen menyambung Romo Effendi. Karena dia mengatakan sesuatu yang sangat penting, yang sebetulnya baru besok akan saya katakan, tetapi saya sekarang mau menyambut itu. Karena Romo Effendi pada akhirnya apakah saya bisa jadi bapak yang baik. Romo-romo sebagai imam dan sebagai pastor paroki, atau sebagai dosen, atau sebagai pemimpin sesuatu karya, katakanlah sekolahan dan sebagainya, saya bertanya-tanya, bukankah di sana ada tempat bagus bagi kita, maafkan saya sebut kita para imam, untuk menjadi Yosef tanpa disebut sebagai bapak yang hebat. Saya ingat sekali, saya nggak tahu apakah ada di antara Anda kenal yang namanya Romo Sutopanitro Sepuh. Bukan Sutopanitro yang ada di Jakarta yang sekarang juga sudah sepuh. Tapi ada yang masih lebih sepuh lagi. Bagi saya, dan Anda bisa bertanya kepada Romo Muji, yang lama bersama dengan Romo Sutopanitro di Wonogiri, ialah bahwa betapa dia dipandang sebagai bapak. Sungguh sebagai bapak yang punya telinga. Dan salah satu yang memandang dia sebagai bapak, siapa namanya? Soeharto. Romo Sutopanitro sangat sering ke rumahnya Soeharto dengan sandal jepitnya. Dan kadang-kadang minta Putin untuk membelikan sandal jepit yang baru. Saya mau mengatakan, itu adalah suatu, maaf saya pakai bahasanya Romo Effendi, a hearty friendship. Dan persahabatan yang penuh dengan hati yang lembut, itu sangat dihargai oleh seluruh keluarga Soeharto. Lepas dari soal korupsi dan sebagainya, itu bukan masalah saya. Tapi yang mau saya katakan adalah bagaimana seorang imam bisa menjadi bapak yang sungguh baik. Orang lain yang saya anggap sebagai bapak yang baik adalah romoku di Kemetiran. Maaf, saya selain lahir di Pantirape, jadi komuni pertama di di Kidul Loji,
saya menjadi misdinar di kemetiran. Makanya saya suka sama Romo Santo. Itu adalah Romo yang bagi saya sangat berharga, yaitu Romo Sandiwan Broto dan Romo Harjo Wardoyo. Adalah dua orang beda usia, tapi jadi bapak yang sangat baik untuk kami, dan bapak yang sopan dan baik. Yang mau saya katakan, menyambut yang dikatakan Romo Effendi, pada hemat saya, salah satu panggilan yang pada hari pertama ingin saya himbaukan kepada Anda, seberapakah kita menjadi bapak yang baik bagi umat. Seperti Santo Yusuf dan seperti sejumlah orang, seperti Jean-Marie Vianney dan sebagainya. Pada hemat saya, Ignatius dari Loyola juga semacam itu. Franciscus Assisi juga. Dominikus de Guzman juga. Sehingga dengan demikian, menjadi seorang bapak yang baik, tanpa digembor-gemborkan, diikuti oleh banyak imam. Dan itu bisa. Pertanyaannya, bagaimanakah kita? Itu adalah renungan malam ini. Itu Romo Bismoko. Baik, terima kasih Romo Mardi yang sudah menyampaikan butir-butir permenungan dari rekoleksi kali ini dan juga beberapa Romo yang sudah menanggapi. Di kolom chat masih ada beberapa tanggapan. Saya melihat ada beberapa Romo yang menginginkan bahan pendalaman Romo Mardi. Kalau misalnya ada bahan dari Romo Mardi mengenai bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh Bapak Yusuf ini, selain dari data yang ada di kitab suci, kalau misalnya ada, mungkin besok bisa disampaikan kepada kami, mungkin untuk bahan studi pribadi begitu, Romo. Kalau boleh ditunda dikit, karena ini tadi ada beberapa masukan yang mau saya integrasikan. Kalau boleh sedikit ditunda. Tapi nanti saya bisa kirim kepada atau Romo Bismoko atau Romo Edi Pur atau Bapak Uskup. Saya dengan senang hati mengirimkan tulisan saya mengenai Santo Yusuf dalam kerangka ini. Baik, Romo Mardi, terima kasih. Nanti saya tunggu dan nanti bisa saya bantu untuk menyampaikan kepada Romo-Romo yang lain. Ya, karena bulan Mei kami akan mengadakan webinar tentang Santo Yusuf juga. Oke, mungkin kalau mau nanti saya berikan linknya supaya bisa dikembangkan. Gitu Romo Bismoko. Baik, terima kasih Romo Mardi. Lalu sebelum kita menutup sesi pertama sore hari ini sampai malam hari ini, ada beberapa pertanyaan sebagai permenungan bersama di dalam komunitas masing-masing. Ini tadi dikirimkan oleh Romo Edi Pur. Ada 4 pertanyaan. Apakah aku sebagai imam bersemangat pemersatu? Lalu, apakah aku sebagai imam memiliki relasi yang mesra hangat dengan umat? Apakah aku sebagai imam membiarkan diri ada dalam bayang-bayang Maria? Lalu yang keempat, apakah aku sebagai imam menjadi pendengar yang baik terhadap suara Allah atau bisikan roh? Nah, ini bisa menjadi salah satu perspektif untuk melakukan introspeksi diri untuk suatu pertobatan pastoral dan pertobatan dalam berpastoral. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Kami berterima kasih banyak kepada Romo Mardi untuk butir-butir permenungan yang akan kami lanjutkan masing-masing di komunitas kami masing-masing. Lalu Bapak Uskup, Bapak Kardinal, dan juga para Romo, besok kita akan melanjutkan sesi yang kedua
yang akan dimulai pukul 8:30 pagi, tetapi forum Zoom ini akan dibuka pukul 8. Maka kalau ada di antara kita yang ingin bersapa-sapa secara informal, bisa dilakukan mulai pukul 8 itu. Baik, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan juga para Romo, kita akan mengakhiri sesi pertama ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Albert Hartana. Romo Hartana, dipersilahkan. Baik, mari Bapak Uskup, Bapak Kardinal, para Romo semuanya, kita tutup rekoleksi pada malam hari ini dengan berdoa. Saya akan membacakan doa yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Patris Corde. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putramu yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkanlah dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo Hartana.